Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diwinata, mahasiswa PGSD kelas A2 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari MBS. Sebelum saya menjelaskan konsep MBS tersebut, saya di sini melihatlah salah satu masalah dalam pendidikan yang sedang kita alami. Yang pertama, rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan, dan sebagian lainnya masih memprihatinkan. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education national production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada sebuah keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Yang ketiga, sangat minimnya peran masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Salah satu upaya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah yang bisa disebut MBS. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang MBS tersebut. Yang pertama, definisi dari sebuah MBS. Apa sih MBS? Manajemen berbasis sekolah itu bisa disebut model manajemen yang memberikan hak otonomi kepada sekolah untuk mengatur sekolahnya secara mandiri. Kemandirian tersebut sebenarnya merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada kepala sekolah, khususnya kepada kepala sekolah agar dapat membawa kemajuan sekolah yang dipimpinnya tersebut. Dan manajemen berbasis sekolah atau school-based management dapat didefinisikan dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah tersebut secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu dari sebuah pendidikan tersebut. Dan esensi dari sebuah manajemen berbasis sekolah adalah otonomi dan pengambilan keputusan. Partisipasi untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan juga, kemandirian atau kemandirian itu dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Dan di sini juga banyak yang manfaat yang telah dirasakan baik oleh pemerintah, daerah maupun pihak sekolah yang secara langsung menjadi sasaran pelaksanaan hal ini karena dalam melaksanakan program-program ini diterapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses pelaporan dan umpan baliknya. Dengan kata lain, program-program yang dilaksanakan menganut prinsip-prinsip demokratis, transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui pelaksanaan program ini, para pengelola pendidikan di sekolah termasuk kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan tersebut. Dan disinilah proses pembelajaran itu tersebut berlangsung dan semua pihak saling memberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan sekolah tersebut. Dan tujuan dari program manajemen berbasis sekolah ini yang pertama, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah atau majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah tersebut. Dan yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah, majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan peran masyarakat untuk lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah tersebut. Dan di sini etos kerja dari sebuah manajemen berbasis sekolah membuat semua komponen pendidikan dan stakeholder menjalankan fungsinya dan peranannya secara maksimal, di mana sistem manajemen pendidikan yang sentralistis telah terbukti tidak membawa kemajuan yang berarti bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
Bahkan dalam kasus tertentu, manajemen yang sentralistis telah menyebabkan terjadinya pemandulan kreativitas pada satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dan untuk mengatasi terjadinya stagnasi di bidang pendidikan ini, diperlukan adanya paradigma baru dalam bidang pendidikan. Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terbukalah peluang untuk melakukan reorientasi paradigma pendidikan menuju ke arah desentralisasi pengelolaan pendidikan. Peluang tersebut semakin nampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pembelakuan manajemen berbasis sekolah tersebut. Di mana MBS juga bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu, melalui MBS ini diyakini akan memunculkan sebuah kemandirian kepada sekolah tersebut. Dan melalui penerapan MBS ini, kepedulian masyarakat untuk ikut serta mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan akan lebih terbuka untuk dibangkitkan. Dan mungkin dengan demikian, kemandirian sekolah akan diikuti oleh daya kompetisi yang tinggi, akan akuntabilitas publik yang memadai. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sekolah agar tetap survive dalam MBS ini, diharapkan peran orang tua dan masyarakat setempat peka terhadap keberadaan sekolah. Dalam arti peduli terhadap sekolah, kepedulian tersebut bukan saja dari aspek pendanaan tetapi juga menyediakan waktu untuk berkunjung atau menghadiri pertemuan di sekolah, untuk membahas atau mendiskusikan permasalahan penyelenggaraan pendidikan, memberikan masukan atau usulan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Kepedulian tersebut merupakan wujud tanggung jawab orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Dan melalui MBS ini, manajemen berbasis sekolah, pemecahan masalah internal sekolah, baik menyangkut proses pembelajaran maupun sumber daya pendukungnya, cukup dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakat sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah apalagi sampai ke pemerintah pusat. Dan pelaksanaan MBS ini memerlukan kesiapan sekolah, baik itu elemen dan partisipan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, guru, konselor, pengembangan kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar dan siswa, maupun sarana dan prasarana sekolah tersebut sebagai penunjang kegiatan belajar siswa. Kesiapan sekolah tersebut ditandai dengan pelatihan kepala sekolah tentang pelaksanaan MBS dan penerbitan buku pedoman tentang kebijakan umum, panduan penyusunan proposal, monitoring dan evaluasi, dan pedoman pelaksanaan budi pekerti di sekolah tersebut. Kesiapan lain yang dilakukan sekolah adalah memaksimalkan peran komite sekolah merupakan badan mandiri yang memadai dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional. Dan yang terakhir mungkin saya akan menjelaskan tentang budaya sekolah merupakan sesuatu hal yang penting juga dalam kesiapan sekolah. Dalam MBS sekolah dituntut adanya perubahan budaya organisasi yang diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan, karena aspek budaya memiliki peran yang cukup penting dalam mencapai mutu keberlanjutan tersebut. Budaya organisasi di sekolah tersebut dimaksudkan adalah adanya kerjasama antara individu-individu dalam sekolah dalam satu tim untuk mencapai mutu pendidikan. Dan mungkin penjelasan tentang konsep MBS dari saya sekian. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.